sekarang Quran secara umum tuh maknanya seperti itu, artinya seperti itu. Sekarang bagaimana menurut akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Quran itu apa? Quran menurut istilah adalah kalamullah al-qadim. Kalamullah yang qadim, laisa makhluk, bukan makhluk. Bukan makhluk. Bukan makhluk. Paham itu? Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah kalamullah al-qadim al-mu'jiz, yang menjadi mukjizat. Nanti kita bahas di mana mukjizat Al-Quran, apa saja mukjizat Al-Quran, nanti kita bahas. Lalu al-muhabi ala nabi biwasitati malaikat Jibril, itu diwahyukan, diturunkan kepada Sayyiduna wa Habibuna Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril. Lalu kemudian al-manqul bitawatir, kita mendapatkannya, ditransmisikan kepada kita dengan secara langsung dari Nabi ke sahabat, sahabat ke tabi'in, tabi'in terus ke tabi'in, sampailah kepada kita al-maktub baina daftail mushaf, dan dia tertulis di antara lembaran buku begini. Ini namanya Al-Quran kalau menurut NU. Paham nih? Nah, al-maktub baina daftail kutub, tuh kita buka nih Quran bahasanya. Seandainya ini Qurannya begini, sama dengan buku, yaitu adalah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad, turun melalui perantaraan malaikat Jibril, dan dia tawatur sampai kepada kita mutawatir. Mutawatir itu apa? Jadi transmisinya, frekuensinya enggak pakai lepas, jadi bersambung, ila jam'in ba'da jam'in ba'da jam'in min ba'dihim ila man ba'dahum. Dari mulai satu kelompok sahabat ke tabi'in, tabi'in ke tabi'in, tabi'in, sampai kepada kita ini, sampai kepada kita. Jadi tidak ada pemilahan, wah buat umat nanti di tahun 2002 separuh baik, nggak begitu, nggak bisa. Jadi tetap satu utuh. Itu namanya Al-Qur'an al-muta'abbad bitilawatih, yang mengandung nilai ibadah, mengandung nilai ibadah, yang diawali dengan suratul Fatihah dan diakhiri dengan Qul a'udzu birabbin nas. Nih menurut kita. Lalu kemudian kita cari mana letak mukjizatnya, keistimewaannya Al-Quran. Ini kita bahas. Tadi kan dibilang untuk mukjizat. Mana buktinya? Al-Quran Allah jadikan sebagai pendukung dan legalitas kenabian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dari segi keindahan dan kefasihannya, bifasohah wal bayan. Ini dari kefasihan dan keindahannya sudah luar biasa. Sampai-sampai Allah tantang itu orang-orang kafir. Allah tantang itu orang-orang yang tidak suka kepada Al-Quran, kepada Nabi Muhammad, untuk mendatangkan, bersatu mereka dengan jin, bersatu mereka dengan manusia, untuk mendatangkan satu surah atau 10 ayat saja, mendatangkan yang seperti Quran, kefasihannya sama, retorikanya luar biasa, redaksinya luar biasa. Tidak akan pernah ada yang mampu. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu. Ini satu dari segi apa? Fasohah wal bayan, dari segi kefasihan dan keindahan retorikanya tidak bisa ditandingi. Pernah ada orang Yahudi dulu membuat Al-Quran menyaingi Al-Qari'atu mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Dia bikin kodok, ad-difda'u mad-difda'. Al-Qari'atu mal, dia saingin ad-difda'u mad-difda'. Kodok, ad-difda'u kodok, mad-difda'. Apakah kodok itu? Wa ma adraka mad-difda'. Dan di mana kita bisa temukan kodok? Wah, akhirnya bingung. Pas kesorannya nggak sanggup lagi ya. Nah, udah nggak sanggup lagi. Dia bingung nyari sawah, udah kagak ada sawah, kontrakan mulu dah. Nah, dia bingung. Itu ada kisah. Jadi hatta 10 ayat orang Yahudi yang profesor, doktor, botak, pitak itu para gak bisa. Ahli
bahasa, ahli nahwu sorof, ahli sastra, kumpul sedunia minal insi wal jin, dari golongan manusia dan jin, gabung kerjasama kolaborasi 10 ayat saja bikin yang seperti Al-Quran terpendek sekalipun. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Gak bakal mampu, gak bakalan mampu. Itu pertama kemujizatan, nggak bisa ditandingi retorikanya, tidak bisa ditandingi keindahannya, tidak bisa ditandingi redaksinya, tidak bisa ditandingi. Belum lagi keindahan cara bacanya. Ada yang wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Ada yang begitu, ada yang pakai lagam syikah, ada yang pakai lagam bayati, ada yang pakai lagam macam-macam. Udah gitu aki-aki Yasin, ada yang begitu. Enak juga masih dibacanya, masih enak didengar aki-aki pelok-pelok baca, masih enak, masih enak. Itu keindahan Al-Qur'an. Nggak bisa. Tapi Iwan Fals lu nyanyiin, aki-aki nyanyi, kagak enak kita. Bener lagu sastra tinggi, punya Rendra, dibawain sama orang yang ahlinya sekalipun, tapi beda karakternya dengan Rendra, syairnya udah nggak enak kita dengar baca. Betul. Tapi Quran bisa masuk, orang pasir putih baca enak, orang bedahan enak, orang Maroko enak, orang hitam baca enak, orang bule baca enak. Seluruhnya penuh dengan keindahan, penuh retorika yang bagus, tajwidnya bagus, makhrajnya bagus, dan berbagai macam harokah-harokah yang dia gerakkan dengan segi-segi lagam kiroahnya. Itu banyak sekali, tapi semua penuh keindahan. Segitu puncak, orang Yahudi, orang Nasrani nggak sanggup menandingi Al-Quran dari sisi balaghah, dari sisi manteknya, redaksinya, sampai retorikanya tidak mampu. Tambah lagi, Al-Quran juga tidak bisa ditandingi dari segi qisasil umam as-sabiqah. Semua sejarah yang terkandung di dalam Al-Quran, tidak pernah ada yang bisa menandingi menulis sejarah seperti itu. Kenapa? Contoh Nabi Muhammad tinggal di Mekah, lahir di Mekah, jauh daripada laut. Mekah jauh daripada laut. Tapi Nabi Muhammad dengan Al-Quran diputus oleh Allah, dikasih tahu tentang laut begini, tentang laut begini, tentang gunung begini, tentang... Padahal Nabi Muhammad saat kecil, saat tadi diangkat tuh belum melihat laut. Tapi Nabi Muhammad sudah kupas tentang laut. Wa fil bahri ajaibu, luar biasa. Sampai dibilang wajibalu autada, ada tuh semua. Sampai idan syaqqatis sama, semua banyak itu ayat-ayat tuh tentang masalah biologi, tentang masalah IPA, ilmu alam dan segala macam dibahas. Padahal Nabi Muhammad secara kultur kelahirannya adalah di tempat yang tandus gersang, yaitu di Mekah. Tapi Nabi Muhammad, nah ini dikisahkan tentang umamis sabiqah. Lebih dahsyat lagi, saksi nggak ada, tapi begitu ditelusuri benar. Begitu ditelusuri benar. Begitu subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan, Nabi Muhammad cerita bahwa aku habis Isra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Orang kafir semuanya nggak ada yang percaya. Sampai Nabi Muhammad kisahkan nabi-nabi sholat berjamaah, beliau sebagai imamnya nggak percaya juga. Sampai disuruh ngitung jendelanya ada berapa itu Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad tahu. Sampai uliran beduk. Tahu uliran beduk, lu punya masjid di sini ada beduk ya? Hah? DKM, gua mau tanya, itu daun beduk ada berapa? Nggak tahu dia. Padahal yang punya dia diurusin dia. Loh, oh Nabi Muhammad tahu. Dan itu nggak bisa dibantah. Kisah Nabi Musa, kisah Nabi kaum Ad-Daud, semua yang membangkang dengan nabi-nabi kaum Bani Israel diceritakan tepat benar, tidak ada yang menyimpang, ditelusuri oleh ahli sejarah. Ini luar biasanya. Ini sosial umami sabiqah, ini mukjizat. Tidak sekolah
fakultas tafsir, fakultas sejarah, bukan profesor doktor, tapi Sayyiduna wa Habibuna Muhammad bisa mengalahkan ilmuwan saat itu luar biasa. Lalu kemudian ada lagi nilai mukjizatnya, apa itu? Ijaz ilmiyin wa syar'iyyin. Jadi keajaiban ilmiah. Keajaiban ilmiah seperti apa? Seperti masalah gunung yang meletus itu diawali dengan gempa dan segala macam. Itu ada idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqa wa qala al insanu ma yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka wa banyak. Kalau kita mau kaji dikupas semua di dalam Al-Qur'an. Nanti tugasnya Ustaz Farudin, bukan saya. Karena macam penting tahu ya, tahu tentang masalah itu. Jadi informasi alam gaib juga disampaikan. Informasi alam gaib disampaikan. Ini dia yang luar biasanya daripada Al-Quran. Apa? Bukan hanya tentang surga neraka, bukan hanya itu, tapi yang akan terjadi, yang akan begini itu semua diceritakan. Bukan nanti, tapi masa lalu juga diceritakan oleh Al-Quran. Ini hebatnya Al-Quran sebagai mukjizat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad. Lalu kemudian di dalam masalah ini tidak tertandingi sudah. Kalau kita bahas mukjizat Quran tinggi sekali, banyak, panjang lebar. Intinya Allah tantang siapapun kalian, hai yang merasa pintar, hai yang merasa hebat, kerahkan sampean punya pasukan, bergabung sampean dengan seluruh makhluk yang ada di alam dunia ini, baik jin belek, mau siapapun dia, turun semua jadi satu, kumpul, bikin saja 10 ayat daripada Al-Quran, ditantang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? La ini tamatil insu wal jinnu ala ayatu bimisli la yatu la bimisli. So ala ayatu wa bimisli hadzal Quran. Sudah datang bikin itu yang sama dengan Al-Quran, la yatu nabi misli, enggak bakal sanggup. Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, walaupun saling satu sama lain saling menopang, saling mendukung, saling memenuhi, tidak akan mungkin bisa. Itu kita bisa baca di surah Al-Isra ayat 88. Itu silakan baca tentang masalah tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada yang merasa hebat, merasa pintar, merasa jaduk, merasa sakti, merasa mampu untuk bisa menanding Quran. Silakan. Makanya kita hati-hati sebagai muslim, terutama warga Nahdien, jangan remehkan Al-Quran. Jangan dibuat bercanda itu Al-Quran, jangan diremehkan itu nusah daripada Al-Quran, jangan diremehkan itu kandungan Quran. Termasuk yang kemarin saya bilang, kalau Al-Quran kita belum pernah beli, atau ada di rumah kita, balikin. Itu punya masjid, itu punya musola. Jangan Quran kita nggak tahu beli, nggak pernah beli seumur hidup Quran, tapi kau punya Quran banyak, kudu ngotak, kudu mikir. Besok yang belum balikin Al-Quran, yang punya wakaf masjid, balikin ke masjid, balikin ke musola. Karena apa? Kita pakai ibadah itu akhirnya gosip, walaupun sah ibadahnya, tapi maksiat hukumnya. Dan semakin banyak tiap hari maksiat, maka maksiat menjadi dosa, dan akhirnya susah dihapus. Maka kalau pengen berkah hidup, gaji 1 bulan untuk beli Al-Quran buat kita, buat bini kita, buat anak kita, buat cucu kita. Buat apa? Beli Quran dari hasil keringat kita yang baik, kerja yang baik. Jangan kita punya Quran ngagul kemana-mana, kita anak pengajian, tapi seumur hidup belum pernah beli Al-Quran dari keringat kita sendiri. Ini pembohong besar. Jadi awas, jangan sampai kita main-main. Lalu kemudian Al-Quran diwahyukan, ini garis bawah, makna diwahyukan itu adalah berarti seluruh kandungan isi Quran, kalimat Al-Quran, lafaz Al-Quran itu munazzalun minallah ta'ala, turun daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan Nabi yang punya mau. Paham? Makanya bahasanya Al-Quran adalah kalamullah al-qadim
yang menjadi mukjizat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad dan diwahyukan. Mana diwahyukan? Berarti lafadznya, hurufnya, kalimatnya, kandungannya, enak enggak enaknya, pedes enggak pedesnya, sakit enggak sakitnya, nyakitin tuh hati lagi begini nanti bilang haram, mabuk haram, ini haram, hukumnya pahit. Tapi itu semua bukan dari Nabi Muhammad, tapi dari Allah. Paham? Itu semua, makanya bahasanya makna diwahyukan. Itu berarti semua kalimatnya, semua lafadznya, semua kandungan hukumnya, enak ataupun tidak enak, datangnya daripada Allah. Tuh pahamin. Dengan perantaraan malaikat Jibril. Tinggal baca nanti di surah Asy-Syu'ara 192 sampai 195 tentang masalah wahyu itu. Apa? Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazzala bi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundzirin bilisanin arabiyyin mubin. Tinggal baca di kitab Asy-Syu'ara. Itu jelas. Jadi dengan lisan Arab Allah turunkan. Bukan karena Nabi orang Arab, Nabi enak nulis seenaknya. Oh bukan. Memang Allah turunkan bilisanin arabiyyin mubin. Makanya orang NU besok ada kegiatan, kalau bisa seminggu sekali belajar bahasa Arab. Begitu. Karena nanti malaikat Jibril juga akan datang pada saat kita mampu memahami Al-Quran. Udah janji. Nanti kalau kita ahli Quran, kita punya wudhu ketika kita lagi dimandikan, malaikat Jibril akan menghantarkan kita ke alam kubur kita. Itu sudah janji malaikat Jibril untuk umat Nabi Muhammad kalau dia benar-benar paham tentang Al-Quran dan soleh dan muttaqin. Apa itu? Berarti kita harus pandai berbahasa Arab, harus bisa berbahasa Arab. Jangan udah kesohor kiai, kesohor habib, kesohor semua ulama, tapi kita nggak mampu melafazkan bahasa Arab, bahaya. Kenapa? Karena Al-Quran bahasa Arab. Al-Quran bahasa, kitab-kitab ulama dulu bahasa Arab. Bahasa Indonesia terlalu dangkal untuk bisa mengartikan, menerjemahkan Al-Quran. Lalu kita memahami Al-Quran cukup dengan terjemah, dangkal. Contohnya apa? Ba'da sholatil isya. Artinya apa? Sesudah sholat. Tapi ketika saya memakai aqibah sholatil isya, maknanya apa? Sama. Sesudah sholat isya. Cuman setelah dengan memakai bahasa Arab ba'da dan aqibah itu beda. Kalau ba'da sholatil isya boleh mendekati subuh, boleh jam 12, boleh jam 2, boleh jam 3, boleh langsung habis sholat isya. Tapi kalau aqibah sholatil isya langsung setelah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, itu langsung dikerjakan. Itu pakainya aqibah. Paham? Ini luar biasa. Kalau kita manai bahasa Indonesia doang ya cuma segitu-gitunya. Zalika aja dimanakan, ini Al-Quran, ini kitab, zalika kitabu. Padahal bukan seperti itu. Artinya itu kitab, berarti jauh. Zalika itu mananya jauh sekali. Isyarah, isim isyarah. Lalu kemudian kita bahas lagi tentang kandungan ibadah, nilai ibadah yang dalam Al-Quran itu bagaimana. Ini kita harus pahami. Kandungan ibadah ketika kita membaca Al-Quran, ibadah. Di situ ada makna ibadah, ada makna qurbah, yataqarrabu biha al-mu'minu min Allah Ta'ala. Di situ ada kandungan nilai ibadah, nilai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita lagi baca Al-Quran, kadang-kadang kita paham juga kagak, juga masih melengsar-melengsor. Tapi karena hati kita dituntun hidayah oleh Allah, karena daripada nur Al-Quran meleleh air mata kita, nangis tengah malam kita. Kalau menurut versi paham, nggak paham. Kalau ditanya lu paham emang apa nangis begitu baca Quran? Enggak. Itu tajwid lu masih melengsor, tapi lu bisa meleleh ketika lu baca Al-Quran tengah malam. Ketika lu baca Yasin buat orang tua lu, ini sentuhan Al-Quran dalam masuk ke hati kita. Ini hebatnya Al-Quran. Al-Muta'abbad betul-betul punya nilai ibadah.
punya nilai qurbah kepada Allah Subhanahu. Maka bersyukur walaupun tajwid kita belum bagus, walaupun ngaji kita belum benar, walaupun kita jarang kumpul sama ulama, tidak pernah mondok, tapi Allah kasih perkenankan kita punya waktu untuk buka Al-Quran, walaupun hanya setengah jam setiap hari kita. Terkutuklah kita ngaku muslim, Ustadz Kiai Habib, tapi tidak Allah perkenankan kita dalam 24 jam berlalu tanpa bacaan Al-Quran. Allah nggak izinkan kita baca Al-Quran. Banyak mubalik nggak dikasih perkenan oleh Allah untuk pegang Al-Quran terus tadarus setiap hari. Itu bawa azab yang paling besar untuk seorang alim. Azab yang paling besar buat muslimin bukannya gunung meletus, bukan banjir bandang, bukan tsunami, tapi azab paling besar berlalu 24 jam. Nyohornya ustaz, nyohornya habib, nyohornya kiai, nyohornya kader NU, tapi nggak sanggup untuk buka Al-Quran setiap hari, baca Al-Quran. Berapa banyak pandai orang nyohor kiaiannya, ustadznya, bahkan dia berlaga seakan-akan dialah yang paling benar. Tapi Allah cabut kenikmatan lazzatul qurbah kepada Allah, dicabut kenikmatan dekat kepada Allah. Ketika kita baca Al-Quran, kita lagi berbicara kepada Allah, kita lagi curhat kepada Allah. Satu hari berlalu 24 jam tidak pernah kita baca Al-Quran. Bohong keustadan kita, bohong kebenaran yang kita klaim selama ini, gaya aja kita ini. Maka bagaimana caranya? Tobat ini bulan Ramadan, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Maka bagaimana caranya? Mulai sekarang atur waktu kita. Hatta cuma 10 menit, 15 menit baca Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran yang ada di rumah kita, per kalimat, per harokat akan melaknat kita kalau kita tidak pernah baca. Ngaku kita umat Islam, Al-Quran kita katakan iman kita, Al-Quran kita katakan sebagai pegangan kita umat Islam, Al-Quran kita katakan iman kepada Al-Quran adalah rukun iman kita yang benar. Tapi Allah tidak berikan kita anugerah waktu dan kesempatan. Kita menangis ketika kita gagal dalam obekan, kita susah ketika urusan macet. Tapi kita nggak pernah susah ketika Allah pelan-pelan lagi tarik kita kenikmatan qurbah, kenikmatan dekat kepada Allah ditarik pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kita nggak sanggup dalam satu hari baca Al-Quran. Ya Allah, malu kepada diri kita sendiri, malu. Hai Ustaz, hai Kiai, mari tobat, mari sadar. Baca Al-Quran, rumah kita baca Al-Quran, ba'dal maghrib baca Quran, di jalanan mobil baca Quran. Wallahi, awal saya ketemu Habib Abu Bakar Az-Zabidi, guru saya ketika ketemu saya di Kalimantan. Yang pertama beliau bahas kepada saya baca Al-Quran, sampai saya saking terharunya saya minta Al-Qurannya beliau yang beliau pegang saat masih muda. Tanyakan kepada beliau. Saya dikasihkan Quran beliau dari saat beliau muda, masih kecil, Qurannya segini, lebarnya cuma setengah handphone ini. Saya pegang sampai sekarang. Dan saya kemanapun kata beliau, pegang itu. Ana hatta di pesawat, hatta di kereta, hatta di mobil, hatta di perahu, selalu aneh baca itu juga, nggak pernah ditinggal. Dan orang yang masuk ke rumah aneh waktu di Kalimantan, beliau bilang harus baca Quran dulu baru ketemu aneh. Halo Bakar, sekarang pindah di Beji, alhamdulillah ada di Depok. Kita ini kadang-kadang ya Allah terlalu terlena dengan nama besar kita, terlalu terlena, kita bangga bahwa kita udah jadi anak pengajian,
Kita bangga kita udah jadi tim hadroh, kita bangga kita udah bisa baca maulid, kita bangga. Ingat berapa ayat Quran yang kita baca setiap hari kita? Sudah berapa kali hatam di luar Ramadan? Laknat Allah yang paling besar buat kita, bencana iman. Bencana iman yang paling nyesek dalam diri kita. Berlalu begitu banyak waktu, tapi kita nggak sanggup ngebet Quran hatta satu ayat. Terus nufuz, lestari, terus bisa. Makanya di dalam Al-Quran mengandung qurbah, kenikmatan, kelezatan dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai itu hilang, dicabut oleh Allah dari diri kita. Sebab banyaknya makanan yang kagak benar masuk ke dalam perut kita. Sebab banyaknya bohong mulut kita. Sebab banyaknya khianat mata kita. Sebab banyaknya khianat kuping yang kita dengar. Akhirnya gaya saja kita seperti orang benar, tapi kita nggak mampu baca Al-Quran hatta 10 ayat setiap hari. Mudah-mudahan Allah kasih taufik dan hidayah kepada kita. Kita bisa dawam istiqomah. Hatta itu lebaran, hatta itu lagi sedekahan, hatta itu lagi keriaan, hatta itu baca Quran ba'dal maghrib, ba'dal maghrib, ba'dal maghrib. Baca 10 ayat, 10 ayat. Walaupun cepat, lebih cepat kencing kita misalnya itu, silakan. Cepat kita baca Bismillah nggak pakai lagam, silakan. Yang penting 1 hari 10 ayat, jangan tinggal, atau 1 hari. Karena bencana yang besar dari keimanan kita itu hancurnya umat NU, warga NU, gara-gara sudah mulai meninggalkan baca Al-Quran ba'dal maghrib. Mereka lari sibuk dengan urusannya masing-masing, akhirnya hancur. Maka bagaimana caranya? Ayo kita kembali lagi kepada ajaran orang-orang tua kita dulu. Ya Allah, kangen kita. Setiap maghrib nggak ada orang bicara, setiap maghrib tidak ada TV yang nyetel, setiap maghrib tidak ada radio, tapi semuanya kita. Bahkan kalau nggak maghrib nggak baca Quran, saya ingat banget digebuk sama bapak saya. Bapak saya pada dulu Masya Allah, tapi ajarannya saya ingat sampai sekarang. Ini luar biasa. Maka bagaimana caranya kita? Ayo kita kembali kepada anak-anak kita, ajarkan mereka lagi, hajarkan mereka baca Al-Quran, dan gemarkan mereka baca Al-Quran. Dari kita berangkat. Malu kita, wahai kita orang-orang yang sudah ngaji, yang bangga diri dengan pengajian yang sudah kita sering hadirin. Mari, di balik konsekuensi bangga itu, kita dituntut untuk membuktikan kebanggaan kita. Bagaimana caranya? Baca Quran setiap hari, jangan kita tinggal. Karena dalam Al-Quran ada nilai kelezatan qurbah, kedekatan kita kepada Allah. Di samping itu juga ada mendapatkan ganjaran ajar wasawab. Ada kita untung. Kalau kita baca, nggak benar tajwid kita, tapi kalau kita rajin baca, rajin baca, lama-lama Allah kasihkan maziyah di dalam lidah kita. Kadang-kadang enak kita baca, ya. Walaupun kita udah guru ngaji, kadang-kadang kaku ini lidah, karena hati kita lagi galau. Jadi kalau Quran tuh kita baca kadang-kadang enak, kita nggak mau berhenti. Itu lagi dikasih nikmat sama Allah. Itu apa? Karena memang dalam ayat per kalimat Quran ada nilai lazzatul qurbah. Ini mukjizatnya Quran, luar biasa. Makanya kita harus betul-betul, sampai saking wajibnya kita umat Islam baca Al-Quran, sampai dikatakan an-shalah la tasihhu illa biqiraati ayatin minal Quran. Salat nggak sah kalau nggak baca ayatul minal Quran, yaitu Fatihah. Paling nggak kita baca Fatihah dalam sholat, kita dianjurkan sekali. Buktinya di sholat saja baca Al-Quran, maka di hari-hari kita harus kita baca Al-Quran. Insya Allah dengan demikian kita akan menjadi manusia yang selalu berupaya untuk mendandani keimanan kita. Jangan hanya mendandani penampilan, jangan hanya mendandani pakaian, jangan hanya mendandani sebutan, jangan hanya mendandani status sosial, tapi dandani juga hati kita agar betul-betul kita bisa istiqomah hatta 10 ayat, hatta 5 ayat, hatta 1 ayat setiap hari baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, tutup. Shadaqallahul azim. Besok terusin lagi. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin.
Shadaqallahul azim, tutup. Besoknya lagi begitu, terus nggak apa-apa. Satu hari satu ayat, berarti 6.666 ayat. Apa lu punya cucu baru tamat sekali, kan gitu. Jadi daripada puyengnya. Jadi mudah-mudahan itu Al-Quran sekilas. Jadi Al-Quran wahyu, berarti seluruh ketika kita katakan diwahyukan oleh Allah, diwahyukan berarti artinya lafadznya dari Allah, kalimatnya dari Allah, dan di dalam situ punya nilai ibadah. Berarti di dalam situ ada misteri yang tidak bisa diungkap oleh manusia sepanjang zaman. La yastaqimu wasfuhu bil fi'li wal qaul. Nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata, tidak bisa dilukiskan dengan suara apapun, tidak bisa kita goreskan dengan pena. Sedemikian rupa kita gambarkan kenikmatan ketika kita baca Al-Quran. Wallahu alam, semuanya itu adanya ada dzauq. Adzauq la yadri, tidak akan bisa kita bisa mengerti kecuali kita merasakannya sendiri. Kita merasakannya sendiri, baru kita akan mengerti. Dari situ timbul kata-kata tadi bahwa Al-Quran adalah turun kepada kita sekarang ini adalah mutawatirah. Berarti frekuensi transmisinya sampainya kepada kita bagaimana? Nukilan min jam'in ila jam'in, dari satu golongan ke golongan lain. Dari zaman sahabat turun kepada tabi'in, tabi'in kepada tabi'in. Dengan begitu maka yastahillu ittifaquhum alal kadhib fi naqlihi. Maka di kecil sekali kemungkinan terjadi penyelewengan ayat. Kecil sekali penyelewengan yang akan dibuat direkayasa oleh mereka-mereka yang tidak suka kepada Islam. Maka sekali saja, satu ayat saja ente robah, sedunia ente bisa bohongin pasir putih, tapi sedunia bakal mantau. Di sana terbit Al-Quran salah, kan gitu ya? Karena itu sudah jaminan Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Allah yang jamin. Di pasir putih kita tulisannya kita robah-robah, pasti entar lu bakal kegep di dunia mana, kena ketahuan, pasti ketahuan. Jadi segini banyak miliaran umat Islam sedunia bakal mantau. Makanya dengan turunnya min jam'in ila jam'in, dari sahabat ke tabi'in sampai kepada kita sudah pakem, tidak bisa dirubah, tidak bisa dirubah-rubah di otak atik lagi. Semuanya ada yang mantau dan selalu dijaga. Ini semua jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari situ turun kepada sahabat. Sahabat turun dengan cara bagaimana? Dari Nabi musafihah, dengan cara lisan Nabi. Musafah nih bibir. Nabi ngajarkan dari bibirnya langsung yang mulia, lisannya yang mulia diajarkan kepada sahabat. Sahabat ajarkan kepada ajillah tabi'in, kepada pembesar tabi'in, lalu min ba'dihim ila man ba'dahum. Lalu kemudian terjadilah transmisi turun temurun sampai dengan turun yang akurat dan benar, tidak ada kekurangan sedikit pun. Hatta titik, hatta koma, hatta tanwin, hatta tasydid, hatta apapun tidak ada yang ditilep sama sekali. Semuanya transparan, semuanya benar adanya, dan begitulah daripada yang diajarkan oleh Sayyiduna wa Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian nama Al-Quran itu pertama adalah Alkitab. Kita baca di surah Ad-Dukhan, Hamim wal Kitabil Mubin. Ini Quran juga dinamakan dengan Alkitab. Orang banyak nyebut ini Alkitab, Alkitabnya umat Islam. Ya betul, karena Al-Quran punya nama yang pertama Alkitab. Kita bisa lihat di surah Ad-Dukhan ayat 1 dan 2, Hamim wal Kitabil Mubin. Lalu kemudian dinamakan juga surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan ayat 1 itu Tabarakalladzi nazzala al-Furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Ini surah Al-Furqan. Lalu kemudian nama yang ketiga Adz-Dzikra. Adz-Dzikra ini bisa kita lihat di surah Al-Anbiya ayatnya 505. Ini ada jelas wa hadza dzikrun mubarakun anzalnahu apa antum lahu munkirun. Ini Adz-Dzikra. Atau yang tadi di awal itu wa anzalna itu apa tadi? Wa anzalna ilaika dzikra. Itu dzikra. Itu juga sama. Artinya maksudnya adalah dzikra, adalah maksudnya Al-Quran. Ada lagi An-Nur. Ini surah An-Nur ayat 174. Dinamakan Al-Quran juga dengan nama An-Nur. Anda bisa baca di
Surah An-Nur ayat 174. Bunyinya bagaimana? Ya ayuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. 174 Surah An-Nur. Ada lagi At-Tanzil. Ini dinamakan At-Tanzil. Apa itu At-Tanzil? Yaitu Al-Quran. Di mana? Di surah Asy-Syu'ara yang tadi kita sudah baca. Wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin. Itu dibawa oleh malaikat Jibril. Dah panjang lebar sudah. Ini Allah semuanya bersumpah dengan nama Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quran Hakim, wal Quran Hakim. Berarti Al-Quran mulia dan sangat luar biasa, dipakai sumpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sumpah isinya? Sumpahnya pakai Quran. Isi sumpahnya apa? Innaka laminal mursalin. Sesungguhnya engkau ya Habibi ya Muhammad laminal mursalin, adalah bagian daripada Rasulku, utusanku. Ini dia Yasin. Hadis suratu Makiyah. Surah Yasin ini termasuk Makiyah. Di dalam turunnya Al-Quran yang makna berangsur-angsur, maka ketika munajjiman ay mufarraqan, berangsur-angsur, laisa bijumlatin wahidah, Al-Quran turun tidak dengan segelebek begitu, tidak, tapi berangsur. Karena ayatnya turun berangsur-angsur, maka asbabun nuzulnya pun berangsur-angsur, beda, tidak sama, ya. Asbab nuzulnya pun beragam. Kenapa? Karena ayatnya turun tidak langsung segeblegan, turunnya berangsur-angsur, maka asbab penyebab turunnya Al-Quran itu pun berbeda-beda. Ada yang menjadi jawaban dari segala macam pertanyaan, ada yang menjadi kisah menceritakan tentang sejarah, ada lagi yang menjawab tentang hukum munasabah, ada lagi yang menjawab macam-macam. Ada siasah, ada iqtisadiyah tentang perekonomian, bagaimana muamalah dan segala. Ini dia. Oleh karena ayat Quran turun berangsur-angsur, maka asbab nuzulnya pun berbeda-beda. Oleh karena berbeda-beda, maka Al-Quran bisa dikategorikan dua masalah, dua bagian, yaitu ada Makiyah, ada fase sebelum hijrah, dan ada fase sesudah hijrah. Fase sebelum hijrah itu dinamakan Makiyah. Fase sesudah hijrah itu dinamakan Madaniyah. Di dalam kitab Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki, Qawaidul Usul fi Ulumil Quran, lebih detail lagi, bukan hanya Makiyah Madaniyah, tapi di situ dipaparkan Asy-Syita, ada Ar-Raha, ada ayat yang turun saat Nabi lagi musim dingin, musim panas, ada turun di jalan, ada turun ayat di rumah, ada turun ayat di atas onta, ada turun ayat di perjalanan, ada turun ayat ketika perang. Ini macam-macam, lebih detail. Tapi buat kita cukup dengan Makiyah dan Madaniyah saja. Kenapa? Kelamaan, jadi kita ribet, kepanjangan. Kalau saya bahas itu jadi nggak ngaji tafsir. Tafsir Yasinnya hilang dulu dia. Nah, ini panjang lebar. Nanti dari waktu tinggal bisa tanya tentang masalah Qawaidul Usul fi Ulumil Quran. Itu karya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Beliau dulu saya dikasih tahun 2000 ketika ketemu beliau di Mekah. Itu luar biasa. Innaka laminal mursalin, itu engkau adalah bagian daripada utusan. Turunnya ini adalah di Makkah, karena Nabi diangkat menjadi Rasul adalah di Mekah, maka turunnya Makiyah. Lalu kemudian asbab nuzulnya jam berapa udah? Jam 11. Mudah-mudahan kita semua dikasih taufik hidayah. Yang penting pahami Al-Quran, mana Al-Quran yang benar, dan mudah-mudahan kita mulai sekarang tanamkan dalam hati kita betul-betul. Jangan sampai Allah tarik kelezatan kita baca Al-Quran. Jangan sampai Allah pinggirkan, Allah singkirkan kita dalam golongan orang-orang yang mendapatkan nikmatan lazat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Pertama, taqarrub yang paling afdol adalah kita baca Quran. Mudah-mudahan kita, anak kita, istri kita, keluarga besar kita, ponakan kita, mamang, bibi kita semuanya dijadikan orang yang ahli Quran, dan mudah-mudahan semuanya kita diberikan taufik dan hidayah untuk selalu tetap iman Islam kita dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Sidul qabul. Al-Fatihah. Kita baca suratul Al-Asri 3 kali. Biasa saya ngaji baca surah Al-Asri, lalu baca ya Allah ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa